Apakah apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih. Oke, baik. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit apa ya, tips and trick atau tulisan dari Nyonya Ellen G. White yang diberikan kepada kita, yang tentunya berasal dari Tuhan sendiri, namun melalui Nyonya Ellen G. White. Jadi saya akan memberikan sebuah sedikit materi dari amanat kepada orang muda pasal 83 dan 80 dan pasal 84. Oke. Yang berjudul Mempelajari Alkitab dengan Usaha yang Tekun dan Upah dari Mempelajari Alkitab dengan Rajin. Baik, kita sebagai orang Advent, kita sebagai orang Kristen mungkin sudah sudah sering diberikan pelajaran Alkitab, pembelajaran Alkitab melalui sekolah Sabat, melalui sejak kita kecil dari kindergarten, sekolah Sabat anak-anak sampai sekolah Sabat dewasa. Kita selalu diberikan pelajaran tentang Alkitab. Namun, di kehidupan pribadi kita, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di rumah, nah, Nyonya Ellen G. White memberikan tips and trick atau tahap-tahap untuk kita mempelajari Alkitab dengan rajin. Bahwa kamu menyelidiki akan Alkitab, karena pada sang kamu boleh kamu mendapatkan hidup yang kekal dari dalamnya. Menyelidiki berarti mencari sesuatu yang hilang dengan rajin. Carilah perintah-perintah yang tersembunyi di dalam perkataan Allah. Engkau tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintah itu. Pelajarilah kalimat-kalimat yang agak sulit, dan bandingkanlah satu ayat dengan ayat yang lain. Maka engkau akan melihat bahwa Alkitab itulah kunci yang membuka Alkitab. Jadi kita tahu Alkitab ini memiliki 66 buku, 66 Alkitab dengan sekian ribu ayat dan pasal yang banyak yang berkesinambungan atau banyak yang berhubungan satu sama lain. Jadi kita disuruh untuk bandingkanlah satu ayat dengan ayat yang lain supaya kita menyelidiki Alkitab dan mendapatkan arti dari Alkitab itu secara utuh, tidak hanya dari satu ayat, karena satu ayat itu bisa memiliki banyak sekali tafsiran dan banyak sekali makna. Barang siapa yang menyelidiki Alkitab disertai doa, maka penyelidiknya itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Sebagian daripada kesulitan-kesulitannya telah terpecahkan, karena Roh Suci sudah melakukan pekerjaan seperti apa yang dikatakan dalam Yahya atau Yohanes pasal 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Suci yang akan disuruhkan oleh Bapa sebab namaku, yaitu akan mengajarkan segala perkara itu kepadamu dan mengingatkan kamu segala perkara yang telah kukatakan kepadamu itu. Jadi saat kita mempelajari Alkitab, pasti dan alangkah baiknya atau harus disertai dengan doa atau dimulai dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Dengan itu kita istilahnya mau welcome Roh Suci untuk berada dalam pikiran kita dan hati kita untuk mempelajari Alkitab, isi dari Alkitab atau kata-kata dari Alkitab, dan Roh Suci akan mengesampingkan pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran duniawi. Jadi Roh Suci memfokuskan pikiran kita, yaitu ya kita saat ini sedang belajar Alkitab. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal duniawi yang lain, urusan pribadi kita. Jadi kita hanya memikirkan perkara, yaitu belajar Alkitab. Tiada hal-hal yang berharga bisa didapat tanpa usaha yang sungguh-sungguh di dalam dunia perdagangan atau perusahaan lain pun hanyalah orang-orang yang mempunyai kemauan bekerja yang bisa berhasil. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa berharap akan mendapat satu pengetahuan tentang perkara-perkara rohani. Orang yang mau mendapat permata kebenaran haruslah menggalinya seperti seorang pekerja tambang menggali batu yang indah-indah yang tersembunyi di dalam tanah. Jadi tidak hanya di dalam aspek rohani, kita harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti bekerja, bersekolah, melakukan pendidikan, atau apapun itu, kita harus
melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan atau hasil yang maksimal. Seperti contoh, saya ingin ujian, saya akan ujian, jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya 1 minggu sebelum ujian atau beberapa hari sebelum ujian, saya belajar, mungkin bisa les ataupun les privat dan lain-lain, supaya saya mendapatkan hasil yang maksimal dari belajar saya. Orang yang bekerja dengan setengah hati serta kurang peduli kelak tidak akan berhasil apa-apa. Baik orang muda maupun orang tua harus membaca perkataan Allah. Bukannya hanya membacanya, melainkan harus dipelajari dengan rajin dan sungguh-sungguh. Dalam doa sekali lagi, dengan percaya dan dengan penyelidikan. Sehingga mereka mendapat harta yang tersembunyi itu, karena Tuhan yang akan menyegarkan pikiran mereka. Jadi ya memang pepatah mengatakan juga usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi saat usaha kita, kita memberikan sepenuh tenaga kita atau sepenuh hati kita untuk dalam suatu tujuan atau suatu hal ini, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun saat kita malas-malesan atau setengah hati atau tidak bersungguh-sungguh, ya kita hasilnya ya apa adanya. Gitu. Sementara engkau mempelajari perkataan Allah itu, letakkanlah pada pintu penyelidikanmu itu segala pikiran-pikiran yang telah tersimpan dalam kepala, dan segala ingatan-ingatan yang diwarisi maupun yang dipertumbuhkan. Orang yang berhati rendah itu mencari kebenaran, duduk pada kaki Kristus, dan belajar dari dia, maka sabda itu memberikan pengertian kepadanya. Bukalah mata pikiranmu untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, yang muncul dari hukum Tuhan. Periksalah apa yang sudah tertulis, lalu injakkanlah kakimu di atas batu karang kekal itu. Jadi istilahnya, letakkanlah pada pintu penyelidikanmu itu segala pikiran-pikiran yang tersimpan dalam kepala. Mungkin saya nangkapnya ini, mungkin segala kekepoan kita atau penasaran kita terhadap Alkitab ini, mari kita utarakan semua. Dan kita cari satu persatu dengan perlahan-lahan saat kita belajar Alkitab, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, supaya kita juga dapat berdiri di atas isi dari Alkitab itu. Nah, keselamatan kita tergantung atas pengetahuan kita terhadap kehendak Allah sebagaimana yang tertulis di dalam sabdanya. Janganlah berhenti memohon dan mencari kebenaran. Engkau perlu mengetahui kewajibanmu. Engkau perlu tahu apa yang engkau harus lakukan supaya engkau bisa diselamatkan. Kehendak Allah ialah supaya supaya engkau tahu apa yang telah dikatakannya kepadamu. Tetapi engkau mesti menggunakan percayamu. Sementara engkau menyelidiki Alkitab, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan lagi, Allah itu memberi pahala bagi orang yang mencari Dia dengan rajin. Nah, sudah dikatakan bahwa Allah itu akan memberi pahala bagi orang yang mencari Dia dengan rajin. Mungkin seperti yang kita sudah familiar dari ayat dari kitab Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pertama yang harus kita prioritaskan adalah kita mencari Tuhan, kita menyelidiki firman Tuhan, ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa, dan ya belajar Alkitab, supaya dalam segala sesuatu Tuhan akan selalu menyertai kita. Selidikilah Alkitab itu dengan hati yang lapar terhadap makanan rohani. Galilah perkataan itu sebagai orang pekerja tambang menggali ke dalam tanah untuk mengancari lapisan-lapisan yang mengandung emas. Jangan berhenti menyelidiki sampai engkau sudah mengetahui berhubunganmu dengan Allah dan kehendaknya mengenai engkau. Jadi kembali lagi, jangan kita stop belajar firman Tuhan sampai kita benar-benar menemukan jawaban atau arti dari isi Alkitab yang kita pelajari. Jangan sampai kita merasa sudah cukup. Jangan sampai kita merasa saya sudah menemukan jawabannya, tapi melalui pikiran kita sendiri, bukan melalui perkataan Tuhan dari Alkitab. Nah, itu yang bisa membelokkan kita. Kita mempelajari Alkitab itu haruslah dengan rasa hormat,
penuh perasaan bahwa kita sedang berada di hadapan hadirat Allah. Segala kesia-siaan dan senda gurau harus dikesampingkan. Sebagian dari kitab suci itu ada yang mudah dimengerti, dan arti dari sebagian lagi yang dengan tepat ada yang tidak begitu mudah dimengerti. Haruslah dipupuk kesabaran untuk meneliti dan merenungkannya dalam doa yang sungguh-sungguh. Setiap pelajar, sementara mereka mempelajari kitab suci, haruslah meminta penerangan dari Roh Suci. Dan janji itu adalah janji yang pasti bahwa terang itu akan diberikan. Nah, jadi saat kita mempelajari Alkitab, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus merasa bahwa kita ini benar-benar butuh untuk mempelajari Alkitab supaya kita ini mendapatkan istilahnya ilham dari Tuhan. Kita ini harus rendah diri bahwa ya kita memang tidak ada apa-apanya. Kita hanya manusia biasa yang kalau tidak belajar ya udah goodbye. Nah, jadi dan juga setiap pelajar haruslah meminta penerangan dari Roh Suci. Jadi kembali lagi kita harus meminta penerangan dari Roh Suci lewat berdoa. Kita meminta Roh Suci menuntun kita dan harus dipupuk kesabaran untuk meneliti dan merenungkannya. Karena ya ini ada sebagian yang mudah dimengerti, ada sebagian dari isi Alkitab yang sulit untuk dimengerti. Mungkin seperti kitab, kalau bagi saya yang sulit itu kitab Daniel dan kitab Wahyu yang berisi nubuatan, yang mungkin saat ini kita pelajari dalam sekolah sahabat, yang memang harus lebih dari sekali untuk membaca dan meneliti isi dari Alkitab itu. Malaikat-malaikat dari dunia terang itu akan beserta dengan orang-orang yang rendah hati mencari pimpinan Allah. Tetapi jikalau kitab suci dibuka dengan rasa kurang hormat dan diiringi perasaan sudah cukup pintar dan hati dipenuhi dengan prasangka, maka setan berdiri di sisimu, lalu ia akan memutarbalikkan perkataan Allah yang sederhana itu. Nah, kita harus menjadi rendah hati di hadapan Allah saat kita belajar firman Tuhan. Nah, jika kita sudah merasa cukup pintar, seperti istilahnya suam-suam kuku, kita sudah merasa diri kita itu cukup, tidak perlu belajar lagi, atau kita merasa ilmu kita dibanding orang lain itu lebih. Nah, itu disitulah setan bekerja di dalam pikiran kita. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan dan membelokkan jalan kita. Nah, setelah tadi saya sudah menyebutkan sedikit tips and trick dari mempelajari Alkitab. Nah, ini adalah upah mempelajari Alkitab dengan rajin. Usaha untuk mencari kebenaran itu selalu mendatangkan pahala bagi orang yang selalu mencarinya, dan tiap kali penemuan akan membuka lapangan-lapangan yang lebih berkelimpahan buat penyelidikannya. Manusia diubah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jikalau pikiran-pikiran dan urusan-urusan yang biasa saja memenuhi perhatiannya, maka orang itu akan menjadi orang yang biasa saja. Jikalau ia terlalu lalai untuk memperoleh sesuatu yang bahkan pengertiannya dangkal mengenai kebenaran Allah, sehingga ia tidak akan menerima berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berkenan mencurahkan ke atasnya. Ya, jadi kalau memang kita kurang pengetahuan akan Alkitab, atau kita kurang meluangkan waktu kita untuk belajar Alkitab, ya memang kita akan stuck di situ. Kita tidak akan menjadi orang yang berkembang, atau kita tidak akan dibuka pemikiran kita melalui belajar Alkitab. Pandangan pikiran itu akan bertambah luas jikalau dipakai dalam penyelidikan sehubungan dengan pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam Alkitab, serta membandingkan ayat dengan ayat, perkara rohani dengan perkara rohani. Galilah lebih dalam segala kekayaan harta pikiran yang paling besar sedang menunggu orang yang mencari dengan pandai dan rajin. Jadi seperti satu istilah lagi, ilmu adalah jendela dunia. Jadi saat kita mempelajari sesuatu, disitulah pikiran kita akan terbuka dan kita akan menambah wawasan. Di situ dengan itu kita akan bisa menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita dengan lebih kritis dan lebih kritis. Nah, kalau kita mempelajari buku rohani ataupun Alkitab yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, yaitu pencipta kita sendiri, saat kita sudah
meneliti itu dengan giat, dengan rajin, ya Tuhan akan menurunkan segala anugerahnya dan akan membuka pikiran kita menjadi orang yang lebih terbuka lagi. Nah, kata-kata terakhir, biarlah setiap pelajar mengambil Alkitab sebagai pedomannya, serta berdiri teguh di atas segala prinsipnya. Ia bisa mencapai kedudukan yang tinggi dan bagaimanapun coraknya. Jadi, biarlah setiap pelajar, saat kita mempelajari Alkitab, kita dapat membuat isi dari kata-kata Alkitab itu menjadi penopang atau pedoman dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui kita membaca Alkitab, kita menelusuri Alkitab, kita belajar Alkitab. Nah, di sini saya akan memberikan satu ilustrasi terakhir. Sebagai penutup, yaitu Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda tentang pentingnya belajar firman Allah dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14-17 dan tentang mengajar orang lain yang tekun dan sungguh-sungguh. Tujuannya tidak sekedar untuk belajar tentang Kristus, tetapi juga untuk hidup seperti Kristus. Paulus menulis, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Hari ini dan setiap hari, marilah kita mempelajari firman Allah dengan tekun dan dengan tujuan yang jelas. Marilah kita luangkan waktu untuk berdoa, bahwa apa yang kita pelajari akan menghasilkan perilaku yang menghormati Tuhan, yang dapat membawa orang lain kepada Kristus. Kita tidak akan tahu rute terbaik yang bisa diikuti jika kita tidak pernah turun ke jalanan. Jadi dengan kita mempelajari Alkitab, ya kita bukan hanya mempelajari hidup Yesus atau hidup Kristus, tapi kita bisa mencontoh hidup Kristus itu ke dalam hidup kita. Kita bisa mencontoh kehidupan Yesus dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang pasti kita harus selalu berdoa. Kita rajin berdoa untuk memohon kepada Tuhan supaya ilham Tuhan benar-benar masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita, supaya kita bisa menjadi orang yang berkembang, orang yang baik, dan bisa menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin renungan singkat yang bisa saya bawakan kiranya bisa memotivasi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan semakin giat belajar firman Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.